Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahbihi wa alihi. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh nama-nama yang disebutkan oleh ketua masjid tadi yang tidak bisa saya ulangi tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas serta staf-staf yang membantunya. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh bapak-bapak, seluruh ibu-ibu, orang tua saya yang insya Allah semuanya disehatkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kekuatan terus menerus untuk istiqamah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bangun setelah kita terlelap dari tidur. Allah masih izinkan kita di subuh hari ini untuk bangun. Kalau Allah tidak izinkan, tidak berkumpul kita di sini takziah lagi. Kalau ada si korban yang tidak bangun, napasnya putus, na'udzubillah, tidak jadi kita di sini ada acara Islam. Kalaupun ada paling ada yang sedikit, selebihnya pergi ke rumah al-bangun, pergi ke rumah orang yang tidak bangun tadi. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih izinkan kita untuk bangun. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kaki kita, kepada diri kita untuk melangkahkan kaki kita keluar dari rumah menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Yang agak sangat disayangkan, caknya ini umurnya 40 kepucukan. Minta maaf kita Palembang becaknya lebih mudah. Kita kan orang Palembang, lebih gampang untuk dilafadzkan, lebih mudah untuk dimengerti. Sayangnya yang hadirin kalau dia awas-awas kayaknya di pojok 40 gitu, yang umurnya 25 ke bawah, Allah Ta'ala a'lam apakah bangun, apakah sholat, apakah tidak, kita yang tahu. Wahakala, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat amat patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana jikalau bukan karena beliau, tidaklah kita terpilih menjadi sebaik-baiknya umat, tidaklah kita dapat mencicipi nikmatnya ibadah bersama semacam ini di rumahnya Allah di waktu yang mulia, dan juga mendapatkan ganjaran yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, perlu kita ketahui apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalankan Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu telah ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Kemudian Mi'raj
Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan yang Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Sebelum kita teruskan, berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, ketika kita berbincang atau membahas peristiwa Isra wal Mi'raj, akal libur dulu. Membahas peristiwa Isra wal Mi'raj, akal libur dulu. Yang jalan apa? Kekuatan iman. Karena apa? Seluruh peristiwa Isra wal Mi'raj galo-galonya di luar akal manusia. Seluruh peristiwa Isra wal Mi'raj tidak ada yang masuk logika manusia. Dikarenakan hal tersebut adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, yang mana hal tersebut disebut mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat definisinya adalah suatu hal di luar batas akal manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi. Amrun khariqun lil 'adah, perkara di luar batas adat pikiran kita. Itulah yang namanya mukjizat. Kalau karomah, perkara di luar batas akal manusia yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh secara umum. Hamba-hambanya yang soleh. Tapi kalau kepada para nabi, itu namanya mukjizat. Jadi ini merupakan perjalanan berbentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah Taala menegaskan subhanalladzi, maha suci zat yang asra bi 'abdihi, memperjalankan. Asra arti diperjalankan. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bi 'abdihi. Kalimat abdun di sini artinya hamba. Para mufassir, ahli tafsir membahas tentang kalimat abad ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah ruhnya Nabi saja yang melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di badan kita ini galau-galau ada ruh. Kapan ruhnya keluyuran? Kalau kita lagi tidur, ruh kita keluyuran. Alhamdulillah masih tahu jalan balik. Kalau tak tahu jalan balik, inna lillahi. Ada yang mengatakan ruhnya Nabi baik, jadi Nabi tidur, ruhnya yang jalan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan tidak, ruh dan juga jasad Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yang serumah sama Rasulullah SAW, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tempat tidurnya Nabi, dari Nabi pergi sampai Nabi balik lagi, tempat tidurnya masih hangat. Contoh, bapak ibu nak duduk, sudah berapa lama? Tegak ke kamar mandi, balik lagi ke sini, tempatnya masih hangat karena bekas kita duduki. Nah begitu juga kasurnya Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj yang tidak masuk akal tadi, tempat tidur Nabi masih hangat. Perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan yang ditempuh oleh para pedagang Arab zaman dahulu sekitar 2 bulan 3 bulan naik onta. Mereka bawa barang dagangan, pada musim jual beli, bawa mereka dagangan pakai onta. Dari Mekah ke sana sekitar 2 bulan 3 bulan. Nabi Muhammad tidak sampai setengah jam. Jadi kita bahas dulu perjalanan Isra. Jalan Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis bersama dengan malaikat Jibril. Lalu beliau SAW melewati suatu tempat yang namanya Thaibah. Ingat Bapak Ibu, tadi saya ngomong apa? Akal libur dulu. Kalau berbicara Isra Mi'raj, akal libur dulu. Kekuatan iman yang main.
Yang mana dengan kekuatan iman inilah Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq. Nanti kita bahas itu. Jadi Rasulullah SAW diperjalankan bersama dengan malaikat Jibril melewati suatu tempat yang namanya Thaibah. Thaibah sering kan ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar ada sholawatan, ya Thaibah, ya Thaibah. Apa Thaibah? Thaibah itu adalah kota Madinah. Disuruhlah Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Perjalanannya naik apa? Sudah kita ketahui kalau naik buruk. Buruk adalah hewan dari surga yang Allah Ta'ala kirimkan ke muka bumi untuk menemani perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, tapi sekali jalan sejauh mata memandang. Masuk di akal? Tidak masuk di akal, tapi iman kita harus mempercayainya terus. Langkahannya sejauh mata dia mandang. Sejauh itu dia mandang, ya semua itu langkahnya. Berarti secepat apa itu buruk. Sampai ke Thaibah tadi Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Ini saya ceritakan versi ringkasnya karena kalau kita nak lengkap, caknya setengah 12 baru selesai. Kalau bahas tentang Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa Bapak. Seharian tak dibahas tak bakal selesai. Banyak dari ulama sudah bikin kitab-kitab lengkap rinci tentang perjalanan Isra wal Mi'raj yang mereka kutip dari tafsir, yang mereka kutip dari hadis-hadis Nabawi dan juga syarat-syarat hadis Nabawi. Kemudian lewat di suatu tempat yang mana di situ dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Disuruh turun pulau Nabi Muhammad, disuruh oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Kemudian lewat suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Disuruh sholat juga Nabi Muhammad 2 rakaat di tempat tersebut. Ngapa Nabi disuruh sholat 2 rakaat di tempat-tempat tersebut? Untuk mengambil keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Berarti boleh tak sampai berkah? Berarti boleh tak sampai berkah? Karena ada beberapa orang yang mengatakan tidak kata berkah itu, tidak baca kita sampai berkah. Toh Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril atas perintah Allah mengambil keberkahan di tempat-tempat yang saya sebutkan dan yang saya sebutkan tadi. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi sudah ditunggu oleh seluruh para anbiya dan rasul. Masuk akal? Tidak masuk akal. Seluruh anbiya dan rasul rohnya disuruh Allah hadir di Masjid Baitul Maqdis, menunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad, pemimpin seluruh anbiya dan rasul. 120.000 dalam riwayat jumlah seluruh nabi dan rasul. Dan wajib kita hafal ada 20.000. Kemudian Nabi diperintahkan untuk mengimami seluruh para nabi dan rasul tadi, mengimami sholat 2 rakaat. Nabi SAW yang menjadi imam. Selesai dari situ barulah ada perjalanan Mi'raj. Perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril dan buruk menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik Nabi ke langit yang pertama. Di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Diketok pintu langit sama malaikat Jibril. Ditanya sama malaikat Adam, siapa? Nabi Adam sudah tahu. Cuman dasaran pengen bertanya, pengen lama-lama ngintip Nabi Muhammad. Siapa kata Nabi Adam? Aku Jibril bersama Nabi yang telah diutus. Wa ni'mal maji ujak, kata beliau. Sungguh ini merupakan tamu terbaik yang datang. Masuk langit kedua. Langit kedua ada Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf. Sama, pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Tamu terbaik yang datang. Naik ke langit ketiga ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit keempat ada Nabi Idris. Naik ke langit kelima ada Nabi Harun. Naik ke langit keenam ada Nabi Musa. Ada dialog antara Rasul dan Nabi Musa. Dan berkat Nabi Musa lah kita sekarang hidup di dunia semayangnya cuma 5 waktu.
Kalau dah kata Nabi Musa 50 waktu, 5 waktu bolong kalau umat manusia ni, insya Allah kita tak kata gajian-gajian kalau umat manusia yang ada secara umum. Habis dari langit ke-6, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim baru ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama mengatakan betapa luar biasanya perbedaan yang ada pada diri Nabi dan juga Nabi Musa. Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang biasa berbincang dengan Allah. Dan sering, salah seorang Nabi yang sering berbincang dengan Allah adalah Nabi Musa. Nabi Muhammad gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Nabi Musa bukan sekali minta sama Allah untuk dapat memandang zatnya Allah, untuk dapat memandang zatnya Allah, tapi tidak pernah dikabulkan. Baru sedikit Allah ingin mengabulkan, pingsan duluan Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta tapi diundang. Nabi Muhammad diundang. Misalnya kita pengen hadir ke siko acara kondangan, yang diundang lebih istimewa kalau dapat undangan khusus dibanding wong yang minta diundang. Kalau mau undangan beda, ini diundang, undangannya khusus, DWA, dengan kendaraan khusus, dengan teman perjalanan sebaik-baiknya malaikat, pemimpin seluruh malaikat, yang diperjalankan pemimpin seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa tatkala tiba di Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah, apa perintah Allah? Suruh lepas sendal. Lepas sendal ente, wahai Musa. Lepas sandalmu, wahai Musa, dikarenakan engkau berada di tanah yang suci. Buka sendal Nabi Musa. Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, masih pakai sendal yang beliau pakai di bumi. Pas beliau nak buka sendal, nak masuk ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah, tidak dibolehkan oleh Allah untuk lepas sendalnya. Makanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin ala fa jami'ul kauni tahta dhilalihi la turi Musa yu'mar bi khal'i 'alihi wa fil 'arsy Muhammad lam yu'mar bi khal'i 'alihi. Di atas seluruh cakrawala muka bumi, langit 1, langit 2, langit 3, langit 7, sendal Nabi Muhammad menaungi seluruh umat manusia. Kita masih di sini, sendal Nabi lagi pucuk sana. Alat fajami'al kauni tahta dhilalihi. Tinggikan sama Allah, sendal Nabi itu tinggikan sama Allah. Diajar yang menaungi seluruh umat manusia. Di Tursina Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melepas sendalnya. Tapi Nabi Muhammad di langit ke-7 atau di Sidratul Muntaha lam yu'mar bi khal'i 'alihi. Tidak diperintahkan Allah, tidak diizinkan oleh Allah untuk melepas sendalnya. Sallu 'ala Nabi. Sallu 'ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa 'ala alihi. Dan juga ada seorang penyair mengatakan, dikarenakan pada saat Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah, ada satu jawaban dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran ditegaskan, kata Allah, lan taroni. Lan di dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ketika masuk kepada fi'lul mudhari' wa arti, tidak bakal mungkin pacak. Tidak bakal mungkin pacak. Lan taroni, tidak bakal pacak kau nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Adapun untuk Nabi Muhammad, jadi Nabi Musa pengen tinggal Allah, ngupok sama Allah, pengen tinggal Allah, kata Allah, lantaran tidak bakal baca kalau tinggal. Tapi Nabi Muhammad pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj ada keraguan sedikit di hati beliau. Benar ya Allah, aku ini bakal tinggal Allah. Benar aku ini bakal bertemu dengan zatnya Allah yang benar-benar zatnya Allah.
Kalau Nabi Musa kalau ditampakkan bayangan Allah pada pingsan. Ini zatnya Allah benar-benar bakal menampakkan diri zatnya ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada keraguan tersebut, apa firman Allah? Ma kadzabal fuad ma ra'a. Hatimu tidak berdusta atas apa yang kau lihat. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Ditegaskan di dalam Al-Quran. Kita baca terus. Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perjalanan itu banyak yang dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka dan seluruh isinya sudah dijingok kalau sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syurga dan seluruh isinya sudah dilihat kalau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah balik, ada oleh-olehnya apa? Perintah Allah untuk menegakkan salat 50 waktu. Namanya Rasulullah sam'an wa ta'atan. Ya khair ya Allah. Oke ya Allah. Baliklah Nabi Muhammad. Melewati pintu ketujuh yang ada Nabi Ibrahim, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa ini senang ketemu sama Rasulullah SAW karena beliau sudah dapat banyak kabar tentang Rasulullah di dalam kitabnya. Di dalam kitab beliau, kitab suci beliau yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau, yaitu kitab Taurat, banyak membahas tentang perihal sesosok Nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat namanya Ahmad. Banyak sekali perihal atau cerita yang membahas tentang Rasulullah. Jadi ini baru ketemu kan sama Rasulullah, senang jadi Nabi Allah Musa. Ibarat apa? Bahasa basi Nabi Allah Musa. Habis dapat apa dari Allah? Apa kata Allah? Oh, kata Nabi Muhammad dapat kewajiban sholat 50 waktu. Tak kejut Nabi Musa 50 waktu. Balik lagi minta keringanan. Umat aku badannya lebih besar daripada umat kau. Umat aku badannya tinggi besar. Besar-besar memang umat zaman Nabi Musa. 30 hasta itu 60 meter, 50 meter. Kita ni sentiknya macam sentik semut. Kita melayang 30 hasta umat zaman dahulu. Kita kecil ni. Makin akhir zaman makin kecil. Disuruh balik lagi Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah minta keringanan. Dikurangi Allah 5 jadi 45. Sampai ke Nabi Musa, sudah berapa? 45. Balik lagi minta keringanan lagi. Terus pola balik sampai sisa 5. Sisa berapa kata Nabi Musa? Sisa 5. Balik lagi minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, sudah aman. Sudah malu ada Allah. Anak ini undang, tunjuk hadiah. Minta keringanan, sudah malu, sudah 10 kali bolak-balik. Dari 50 jadi 5. Tapi ingat, 5 waktu inilah per satu waktunya hadiahnya berarti sama dengan 10 waktu. 5 waktu ini kalau dikerjakan secara sempurna pahalanya tercatat semacam 50 waktu. Baiknya Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita dapat kecipratan baik tersebut. Ini belum cerita sampai Nabi balik. Ini belum cerita Nabi ketemu dengan kufar Quraisy pas mereka mendengar tentang Isra wal Mi'raj. Singkat cerita, Nabi sampai balik ke muka bumi, kemudian bingung cak mano cara nyampe ke hal ini, peristiwa ini kepada umat Islam yang saat itu notabene imannya belum pula kuat. Ada yang kuat cuma tidak banyak. Takutnya dengan hal yang tidak masuk akal ini mereka pada keluar dari Islam. Pas Nabi lagi bingung, lagi kebingungan, lewatlah musuhnya. Siapa? Abu Jahal. Tahu bapak ibu ahli Abu Jahal? Abu Jahal itu artinya bapaknya kebodohan. Saking bodohnya dia untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian basa-basi Abu Jahal. Ada apa? Oi Muhammad, ada apa? Cak demikian, ada apa? Dijawab sama Rasulullah, ada suatu perihal yang aku harus sampaikan kepada teman-temanku. Teman aku masih takut. Apa? Kata Abu Jahal. Ceritalah Nabi Muhammad.
Yang mana ini kata Imam Abu Bakar masyhur, hebatnya Nabi Muhammad menceritakan hal kepada orang kafir, Isra-nya baik, Mi'raj-nya tidak diceritakan, karena mereka bukan hamba yang beriman. Isra-nya baik, perjalanan yang tak masuk akal dari Mekah ke Baitul Maqdis baik. Akhirnya diceritakan, aku habis jalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Abu Jahal dengar kalimat itu, yang mana dia tahu perjalanan ke Baitul Maqdis memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Kau Baitul Maqdis kapan? Semalam. Terus balik? Iya. Wow. Ya sudah. Kau nak cerita apa siapa? Ikut kumpul ke orang Mekah. Padahal niatnya mulia. Misalnya ada orang ceritanya dusta, ceritanya bohong. Bohongnya nak mulia, ya bentar. Aku kumpul ke dulu orang sekangkek, musa apa? Macam kumbang ni. Sejalan macam kumbang ni kumpul ke. Jamaah masjid Al-Ikhlas kumpul ke. Bagi kau cerita lah. Untuk apa? Mempermalukan orang tersebut. Dikumpul kelas sama Abu Jahal, seluruhnya, yang muslimnya, yang kafirnya dikumpul ke gitu. Dengarlah, kawan kamu nak cerita kan? Rasulullah, ceritalah Rasulullah akan perjalanan Isra tadi. Banyak dari sahabat yang imannya masih lemah, murtad detik itu juga. Sahabat masih tidak terima dengan cerita tersebut karena memang jelas di luar batas akal umat manusia. Ini belum bahas tentang Mi'rajnya, baru tentang Isra-nya. Akhirnya ditantang sama Abu Jahal. Kau sudah mijakkan kaki kau ke Baitul Maqdis? Iya. Kau sudah ngawas Baitul Maqdis? Sudah, kata Nabi Muhammad. Ingat perjalanan Nabi ke sana bukan buat jalan-jalan. Perjalanan Nabi ke sana diperjalankan Allah untuk suatu misi yang luar biasa. Dan misi tersebut hasilnya kita jalankan sampai sekarang, yaitu sholat lima waktu. Bukan buat jalan-jalan, jadi nak kata waktu Nabi nak ngawas, oh bagus saya Baitul Maqdis, oh tiangnya ada sekian, oh pintunya ada sekian. Itu bagus jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke Masjid Agung, oh bagus saya Masjid Agung, bangunannya besar, tiangnya ada sekian. Nah, itu baru jalan-jalan. Atau masuk Masjid Istiqlal, oh besarnya Masjid Istiqlal, itu baru jalan-jalan. Nabi Muhammad tidak. Jadi tak kata waktu Nabi untuk ngawasi atau memperhatikan Baitul Maqdis. Ditanya sama Abu Jahal, coba sifatkan kepada kami, gambarkan ke kami, jangan masuk Baitul Maqdis itu. Karena mereka sudah tahu kan bentuk Baitul Maqdis. Mereka para pedagang yang biasa berangkat ke sana. Nabi menjawab sesuai dengan apa yang dijingok, yang teringat baik. Oh pintunya, oh cak ini, oh Baitul Maqdis, karpetnya cak ini, oh mihrabnya cak ini, oh cak ini. Kemudian keluarlah pertanyaan-pertanyaan detail yang kalau orang merhati kebedaannya apa? Jumlah tiangnya berapa? Jumlah jendelanya berapa? Pintu masuknya ada berapa tempat? Masjid di Arab sana Pak, ini masjid kita kecil ini. Kecil gino. Saya 5 tahun di negeri Arab belajar. Besar memang masjid di sana. Besar nian. Ini kecil masjid ini di sana. Hitungan musola itu lah. Kalau di sana besar-besar memang. Siapa yang nak ngawasi masjid sebesar itu? Subhanallah, Allah tampakkan mukjizat yang luar biasa sama Rasulullah SAW. Allah gambarkan, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk memberikan gambar Baitul Maqdis di hadapan wajah Rasulullah. Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi zaman sekarang sudah ada yang namanya hologram. Bapak Ibu tahu hologram? Dari HP, pacak bentuk. Misalkan pengen nikah apa? Bapak Ibu ini umuran pengen nonton Maggie Z misalnya. Pengen nonton Maggie Z. Keluar dari sini Maggie Z. Berjoget, jadi penyanyi. Itu namanya hologram. Atau pengen nonton siapa? Bang Haji Roman. Misalnya yang ibu pengen nonton Elvis Daisy. Muka keluar dari sini. Ada alatnya nih, itu namanya hologram. Yang awet siapa? Manusia yang akalnya ada batas. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala 1447 tahun yang lalu sudah memberikan hologram kepada Nabi Muhammad berupa gambaran Baitul Maqdis untuk Nabi menjawab para kufar Quraisy. Pada saat tersebut banyak dari mereka yang mendustakan, bahkan Abu Jahal memanggil Abu Bakar As-Siddiq, oh ya Abu Bakar, nah kawan-kawan, nah jalan naik.
kawanmu Muhammad sudah nyeleneh, udah kemana-mana pembahasannya. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Yang mana Sayyidina Abu Bakar mengedepankan iman dibanding akal. Kata Nabi Sayyidina Abu Bakar, in qala dzalika faqad shadaq. Kalau benar itu kalimat keluar dari mulutnya Muhammad, berarti dia jujur. Karena yang Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin. Al-Amin yang paling jujur. Siapa yang punya gelar? Orang kafir. Orang kafir mereka kehaitannya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling jujur. Seumur hidupnya ada riwayat Nabi pernah berbohong, walaupun sekali. Makanya Sayyidina Abu Bakar dengan kalimat beliau tadi mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW sebagai orang yang percaya kepada Nabi di saat orang-orang lain berdusta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh perjalanannya apa? Salat. Yang mana salat ini merupakan silah bainal abad wa rabbih. Dan juga salat merupakan mi'rajul mukmin kata para ulama. Silah bainal abad wa rabbih, salat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Idza quti'at salat quti'at silah. Kalau penghubungnya putus, ya berarti tidak sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya banyak, permintaannya banyak, pengen rezekinya luas, tapi tidak sembahyang mustahil. Karena sang pemberi rezeki, kita putus hubungan sama sang pemberi rezeki. Dan juga salat merupakan mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seseorang hamba mukmin seperti kita adalah di dalam salat. Dikarenakan di dalam salatlah kedudukan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, terutama waktu kita lagi sujud. Oleh karena Allah salat jago. Dan juga terutama pesan untuk ibu bapak sekalian yang masih punya anak-anak remaja, perhatikan salat mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagolah dirimu dan juga keluarga ini, ya anak kita, ya bini kita, ya suami kita, ya putri kita, dari api nerakanya Allah. Hati-hati dengan sholat. Jika kita mau bahas bagi orang yang meninggalkan sholat, 7:30 kita mulai. Masih banyak kalau kita bahas, masih banyak. Cuman caknya sudah agak pusing ibu bapak. Sudah setengah jam ini saya berdiri di sini. Tidak apa-apa. Insya Allah di lain waktu kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lebih luas, dengan pembahasan yang juga lebih luas. Karena tadi saya sudah berusaha seringkas mungkin menggambarkan kepada ibu bapak peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga oleh yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita harapkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita di akhir bulan Rajab ini, dan Allah Ta'ala berkahi kita di masuknya bulan Sya'ban, serta Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk menikmati hidangan yang Allah hidangkan di dalam bulan suci Ramadan. Hidangan apa? Hidangan maghfirah, hidangan rahmat, hidangan pembebasan dari api neraka. Awaluhu maghfirah wa wasfuhu rahmah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama isinya rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan dari Allah, 10 hari yang terakhir adalah tiket pembebasan dari api neraka Allah. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati momen-momen semacam ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba terbaik di muka bumi. Allah jadikan kita memiliki rasa pengen istiqamah dalam setiap kebaikan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menjaga sholat kita, istri kita, suami kita, anak kita, putri kita, putra kita, cucu-cucu kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga sholat, yang mana sholat ini adalah kunci utama untuk memudahkan jalan kita di akhirat, di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.
ada kata-kata yang menyakiti hati ataupun kurang ajar, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala